Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11-5 akan mempresentasikan materi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Andi Nurwahida Azhar Mangkona. Kenalkan, nama saya Andi Muhammad Farad Zuhair sebagai pemateri. Kenalkan, nama saya Matali Faris sebagai pemateri. Saya Ahmad Aminullah sebagai pemateri. Saya Ina Mardia sebagai pemateri. Saya Andi Fitria Ramadan sebagai pemateri. Saya Andi Muhammad Farid Noval sebagai pemateri. Kenalkan, nama saya Andi Sabrina Zahra sebagai pemateri. Adapun judul materi yang akan kami bawakan ialah fase-fase kekuatan dinasti Abbasiyah yang terbagi atas 4 periode. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Periode pertama, tahun 132 sampai 247 Hijriah atau 750 sampai 861 Masehi yang akan saya serahkan kepada pemateri pertama dan pemateri kedua. Periode pertama. Periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh Persia. Masa ini diawali ketika Abdul Abbas menjadi khalifah pada tahun 1132 Hijriah sampai atau 750 Masehi hingga meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi. Periode ini disebut sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah sebab keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Abbasiyah membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Wilayah yang tidak berada di bawah kekuasaan Abbasiyah ialah Andalusia. Pada periode ini, para khalifah dikenal dekat dengan ulama, bahkan turut berfatwa. Juga sebagai pemimpin dalam penaklukan dan perluasan wilayah kekuasaan. Pada fase pertama dinasti Abbasiyah, terdapat 10 khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah 1. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Beliau memiliki gelar As-Saffah. Yang kedua, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad berkuasa pada tahun 137 sampai 158 Hijriah atau 753 sampai 774 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mansur. Yang ketiga, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad berkuasa pada tahun 158 sampai 169 Hijriah atau 774 sampai 785 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mahdi. Yang keempat, Musa bin Muhammad bin Abdullah berkuasa pada tahun 169 sampai 170 Hijriah atau 785 sampai 786 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mahdi. Yang kelima, Harun bin Muhammad bin Abdullah berkuasa pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 808 Masehi. Beliau memiliki gelar Ar-Rasyid. Yang keenam, Muhammad bin Harun bin Muhammad berkuasa pada tahun 1193 sampai 198 Hijriah atau 808 sampai 813 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Amin. Yang ketujuh, Abdullah bin Harun bin Muhammad berkuasa pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Makmun. Yang kedelapan, Muhammad bin Harun bin Muhammad berkuasa pada tahun 218 sampai 227 Hijriah atau 833 sampai 841 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mu'tasim. Yang kesembilan, Harun bin Muhammad bin Harun berkuasa pada tahun 227 sampai 232 Hijriah atau 841 sampai 846 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Wasik. Yang ke-10, Ja'far bin Muhammad bin Harun berkuasa pada tahun 232 sampai 247 Hijriah atau 846 sampai 861 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mutawakkil. Periode kedua,
yang dimulai pada tahun 247 sampai 334 Hijriah atau 861 sampai 946 Masehi yang akan saya serahkan kepada pemateri ketiga dan pemateri keempat. Periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Orang-orang Turki memegang jabatan penting di pemerintahan. Adapun ciri-ciri pemerintahan dinasti Abbasiyah. Abbasiyah pada periode kedua adalah yang pertama, lemahnya para khalifah dan dominasi kalangan militer terhadap pusat kekuasaan. Yang kedua, munculnya negeri-negeri kecil akibat banyaknya pemimpin yang memisahkan diri dari pusat kekuasaan dan pengakuan khalifah terhadap kekuasaan mereka. Yang ketiga, munculnya peradaban-peradaban Islam pada masa lalu dan masa ini dalam bentuk ilmu pengetahuan, pembangunan, kemewahan, dan gaya hidup foya-foya. Yang keempat, munculnya gerakan yang menamakan diri sebagai kelompok Bani Hashim dan keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, serangan pasukan salib ke wilayah kaum muslimin. Pada fase kedua, terdapat 12 khalifah. Mereka adalah yang pertama, Muhammad bin Ja'far al-Mutawakkil, berkuasa pada tahun 247 sampai dengan 248 Hijriah atau 861 sampai 862 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muntasir. Yang kedua, Ahmad bin Muhammad Al-Mu'tasim, berkuasa pada tahun 248 sampai 252 Hijriah atau 862 sampai dengan 866 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Musta'in. Yang ketiga, Muhammad bin Ja'far Al-Mutawakkil, berkuasa pada tahun 252 sampai 255 Hijriah atau 866 sampai 868 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mu'tas. Yang keempat, Muhammad bin Harun Al-Wasik, berkuasa pada tahun 255 sampai 256 Hijriah atau 868 sampai 869 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muhtadi. Yang kelima, Ahmad bin Ja'far Al-Mutawakkil, berkuasa pada tahun 256 sampai 279 Hijriah atau 869 sampai 892 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mu'tamad. Yang keenam, Ahmad bin Talhab bin Ja'far, berkuasa pada tahun 279 sampai 289 Hijriah atau 892 sampai 901 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mu'tadid. Yang ketujuh, Ali bin Ahmad Al-Mu'tadid, berkuasa pada tahun 289 sampai 295 Hijriah atau 901 sampai 907 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muktafi. Yang kedelapan, Ja'far bin Ahmad Al-Mu'tadid, berkuasa pada tahun 295 sampai 320 Hijriah atau 907 sampai dengan 932 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muqtadir. Yang kesembilan, Muhammad bin Ahmad Al-Muqtadid, berkuasa pada tahun 320 sampai 322 Hijriah atau 932 sampai 934 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Kahir. Yang ke-10, Muhammad bin Ja'far Al-Muqtadir, berkuasa pada tahun 322 sampai 329 Hijriah atau 934 sampai 940 Masehi. Beliau memiliki gelar Ar-Radi. Yang ke-11, Ibrahim bin Ja'far Al-Muqtadir, berkuasa pada tahun 329 sampai 333 Hijriah atau 940 sampai 944 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muttaqi. Yang ke-12 atau yang terakhir ialah Abdullah bin Ali Al-Muqtafi, berkuasa pada tahun 333 sampai 334 Hijriah atau 944 sampai 946 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mustaqfi. Periode ketiga yang dimulai pada
pada tahun 334 sampai 467 Hijriah atau 945 sampai 1075 Masehi yang akan saya serahkan kepada pemateri kelima dan keenam. Periode ketiga dinamakan masa kekuasaan dinasti Buahi. Dalam pemerintahan dinasti Abisyah, periode ini dimulai dengan bangkitnya Bani Buahi hingga munculnya Bani Saljuk. Kekuasaan Buahi menyebar sampai ke Irak dan Persia Timur. Kekhalifahan Baghdad jatuh sempurnanya di bawah dominasi para pengawal yang berawal dari suku bangsa Turki. Untuk menjaga keselamatan khalifah, mereka meminta bantuan dari Buahi. Pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi, tentara Buahi memasuki dan menguasai Baghdad, memulihkan keadaan serta memegang kekuasaan secara de facto. Sejak kekuasaan de facto berada di Buahi, khalifah hanyalah boneka bagi dinasti Buahi. Buahi yang menganut Syiah terkesan kurang menghormati para khalifah yang beraliran Sunni. Hingga pada akhir abad ke-10, kedaulatan Abisyah telah begitu lama hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Pada fase ketiga atau pada masa dominasi dinasti Buwaihi ini terdapat 4 khalifah yang memerintah. Mereka adalah pertama Al-Fad bin Ja'far Al-Muqtadir, berkuasa pada tahun 334 sampai 363 Hijriah atau 946 sampai 973 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muta'i. Kedua Abdul Karim bin Fad Al-Muta'i, berkuasa pada tahun 363 sampai 381 Hijriah atau 973 sampai 991 Masehi. Beliau memiliki gelar At-Ta'i. Yang ketiga Ahmad bin Ishaq bin Muqtadir, berkuasa pada tahun 381 sampai 422 Hijriah atau 991 sampai 1031 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Qadir. Keempat Abdullah bin Ahmad Al-Qadir, berkuasa pada tahun 442 sampai 467 Hijriah atau 1031 sampai 1075 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Qaim. Periode keempat atau periode terakhir yang dimulai pada tahun 467 sampai 656 Hijriah atau 1075 sampai 1258 Masehi yang akan saya serahkan kepada pemateri ke-7 dan pemateri ke-8. Periode keempat disebut dengan periode Seljuk. Dimaksud Seljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Mereka berasal dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan. Suku Seljuk merupakan keturunan Seljuk bin Yakab, seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada salah seorang khan di Turkistan. Pada periode keempat ini diawali ketika suku Seljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Khalifah hanya memiliki wewenang dalam bidang keagamaan. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Pada fase keempat ini terdapat 11 khalifah yang berkuasa. Mereka adalah 1. Abdullah bin Muhammad bin Qaim, berkuasa pada tahun 467 sampai dengan 487 Hijriah atau 1075 sampai dengan 1094 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muqtadi. Yang keempat,
Ahmad bin Abdullah Al-Muqtadi berkuasa pada tahun 487 sampai dengan 512 Hijriah atau dengan 1094 sampai dengan 1118 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mustazir. Yang ketiga yaitu Al-Fadl bin Ahmad Al-Mustazir berkuasa pada tahun 512 sampai dengan 529 Hijriah atau dengan 1118 sampai dengan 1135 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mustarsyid. Yang keempat yaitu Mansur bin Fadl Al-Muntansyir berkuasa pada tahun 529 sampai dengan 530 Hijriah atau dengan 1135 sampai dengan 1136 Masehi. Beliau memiliki gelar Ar-Rasyid. Yang kelima yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Mustaz berkuasa pada tahun 530 sampai dengan 555 Hijriah atau dengan 1136 sampai dengan 1160 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muktafi. Yang keenam yaitu Yusuf bin Muhammad Al-Muktafi Al-Hasan bin Yusuf Al-Mustanjid berkuasa pada tahun 555 sampai dengan 566 Masehi Hijriah atau dengan 1160 sampai dengan 1170 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mustanji. Yang ketujuh yaitu Muhammad Al-Hasan bin Mustanjid berkuasa pada tahun 566 sampai dengan 575 Hijriah atau dengan 1900 atau dengan 1170 sampai dengan 1179 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mustadi. Yang kedelapan yaitu Ahmad bin Hasan bin Al-Mustadi berkuasa pada tahun 575 sampai dengan 622 Hijriah atau dengan 1179 sampai dengan 1225 Masehi. Beliau memiliki gelar An-Nasir. 9. Muhammad bin Ahmad An-Nasir berkuasa pada tahun 622 sampai dengan 623 Hijriah atau dengan 1225 sampai dengan 1226 Masehi. Beliau memiliki gelar Az-Zahir. Yang ke-10 yaitu Mansur bin Muhammad Az-Zahir berkuasa pada tahun 623 sampai dengan 640 Hijriah atau dengan 1226 sampai dengan 1242 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Muntazir. Yang ke-11 yaitu Abdullah bin Mansur Al-Muntazir berkuasa pada tahun 640 sampai dengan 656 Hijriah atau dengan 1242 sampai dengan 1268 Masehi. Beliau memiliki gelar Al-Mustazim. Sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.